Sekitar 1,8 juta hingga 2,1 juta dari jumlah penduduk yang ada di dunia menurut WHO per tahunnya itu menderita penyakit gastritis. Nah, sedangkan untuk di negara kita sendiri atau negara Republik Indonesia sendiri itu sekitar 40,8% masyarakat Indonesia menderita penyakit gastritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonatan Baikirsa. Saya mahasiswa S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju atau yang sering disebut dengan STIKIM. Nah, untuk kampus saya sendiri beralamat di Jalan Harapan, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendidikan kesehatan berkaitan penyakit gastritis. Nah, untuk media yang saya gunakan dalam pendidikan kesehatan kali ini saya menggunakan leaflet. Nah, jadi saya harap teman-teman untuk bisa menyimak dan memahami dari penjelasan yang saya sampaikan. Baik, langsung saja kita mulai atau kita pahami bersama tentang penyakit gastritis ini. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari gastritis. Nah, gastritis merupakan suatu peradangan pada lambung yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, apabila infeksi bakteri ini semakin terus-menerus terjadi akan menyebabkan ukus pada lambung semakin besar. Nah, kita sudah mengetahui pengertian dari gastritis. Nah, kemudian kita harus mengetahui dong tanda dan gejala atau manifestasi dari penyakit gastritis tersebut. Nah, untuk manifestasi yang terjadi pada gastritis ini, yang pertama adalah nyeri pada hulu hati, yang kedua adalah mual, yang ketiga adalah muntah, nah yang keempat adalah cepat kenyang pada saat makan, nah yang kelima itu mengalami sakit perut, nah yang keenam tidak selera pada saat makan, nah yang ketujuh itu dia merasakan begah pada saat makan di bagian perut atasnya, nah yang kedelapan itu dia sering mengalami cekukan, nah yang kesembilan itu untuk feses atau tinjanya ini dia berwarna hitam untuk penderita penyakit gastritisnya ini. Nah, teman-teman udah mengetahui nih tanda dan gejala atau manifestasi dari penyakit gastritis. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui dong penyebab dari gastritis ini. Nah, untuk penyebab dari gastritis ini yang perlu teman-teman ketahui yang pertama adalah infeksi bakteri. Udah pasti dong dari definisinya aja sudah dikatakan bahwa penyebab dari gastritis ini adalah infeksi pada lambung yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, yang kedua yaitu adalah faktor usia. Nah, usianya ini bisa dari usia remaja, usia dewasa, maupun lanjut usia. Nah, yang ketiga adalah obat-obatan pereda nyeri. Nah, yang keempat ada stres. Nah, yang kelima itu konsumsi alkohol yang berlebihan. Nah, jadi saya sarankan untuk teman-teman yang mengkonsumsi alkohol bisa dikurangi ataupun bisa dihilangkan dari kebiasaannya untuk mengkonsumsi alkoholnya. Nah, yang keenam itu ada penyakit autoimun. Nah, teman-teman ini udah tahu kan penyebab dari gastritis ini apa gitu. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui dong jenis-jenis dari penyakit gastritis ini. Nah, untuk jenis-jenis penyakit dari gastritis ini memiliki dua jenis. Ingat, dua jenis. Yang pertama itu adalah gastritis akut, yang kedua gastritis kronik. Nah, untuk yang akutnya ini terjadi kurang dari 6 bulan. Nah, sedangkan yang kroniknya ini terjadi lebih dari 6 bulan. Nah, udah tahu dong berarti teman-teman udah mengetahui jadi gastritis memiliki dua jenis yaitu akut dan kronik. Nah, selanjutnya teman-teman harus tahu dong bagaimana sih apa sih komplikasi dari penyakit gastritis ini. Nah, komplikasinya itu yang pertama adalah luka atau tukak lambung, yang kedua yaitu adalah perdarahan pada lambung, nah yang ketiga itu anemia atau kekurangan pada darah, kurang darah yang biasa teman-teman ketahui. Nah, yang keempat itu terjadi limfoma, yang kelima itu semakin apabila tidak ditangani penyakit gastritis ini akan menyebabkan kanker pada lambung. Nah, yang keenam itu penyumbatan. Jadi dia mengalami penyumbatan di organ lambungnya ini. Nah, yang ketujuh
masalah pada ginjal. Nah, yang kedelapan itu gangguan penyerapan. Nah, jadi teman-teman saat makan terjadi penyumbatan atau gagal penyerapan dari makanan yang sudah dikonsumsi teman-teman ini. Nah, udah tahu dong komplikasinya apa saja sih dari gastritis ini. Nah, otomatis udah kita mengetahui komplikasinya, kita harus tahu dong bagaimana sih cara mencegah penyakit gastritis ini. Utamanya teman-teman harus mengubah pola kebiasaan hidup teman-teman, baik itu dari segi waktu makan, waktu berolahraganya gimana, yang otomatis atau yang paling utama teman-teman harus meningkatkan kualitas kesehatan teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah teman-teman yang biasanya merokok di sini harus benar-benar berhenti merokok. Nah, yang kedua adalah mengurangi stres, karena menurut para peneliti atau menurut jurnal yang saya baca itu bahwa stres di sini salah satu pemicu paling kuat dari penyakit gastritis ini. Nah, yang ketiga adalah otomatis dong teman-teman harus makan tepat waktu. Nah, yang keempat itu mengurangi atau ibarat kata apa ya, sedikit memins lah, atau mengurangi itu ya, mengurangi makanan yang mengandung atau merangsang lambung. Contohnya seperti makanan pedas, asin, asam maupun yang bergas. Nah, yang kelima atau yang terakhir dari cara pencegahan itu teman-teman harus menyediakan makanan ringan. Nah, untuk makanan ringannya ini teman-teman harus memperhatikan juga dong kandungannya harus sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir teman-teman harus mengetahui dong tata laksana atau pengobatan dari penyakit gastritis ini. Nah, yang pertama teman-teman wajib dan harus datang ke fasilitas kesehatan apabila teman-teman merasakan penyakit gastritis teman-teman ini semakin parah. Nah, ketika teman-teman sudah sampai di fasilitas kesehatan, teman-teman akan diberikan obat-obatan. Nah, obat-obatan itu biasa apa aja sih yang diberikan? Nah, yang pertama itu adalah obat antasida, udah biasa teman-teman dengar lah gitu ya. Nah, yang kedua adalah obat penghambat histamin 2 atau H2 blocker. Nah, yang ketiganya itu ada obat penghambat pompa proton. Nah, untuk obat penghambat pompa protonnya itu seperti omeprazole, teman-teman udah pasti dengar. Untuk teman-teman yang biasa di kesehatan ya udah pasti dengar. Nah, yang terakhir itu obat antibiotik. Nah, obat antibiotiknya itu biasa ada seperti amoxicillin gitu ya. Nah, jadi pendidikan kesehatan dari penyakit gastritis yang saya sampaikan cukup sekian. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap bersyukur. Ingat bahwa bersyukur adalah kunci dari segala kehidupan. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.